Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Meliana Zinifer Sazara dengan NIM 25140160008. Baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas materi yang sudah dibahas minggu lalu, yakni topik, tema, dan sintasi ilmiah. Baik, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian topik, tema, serta sintasi ilmiah. Kemudian apa aja sih perbedaan topik dan tema itu, kemudian pengertiannya kerangka karangan, bagian-bagian kerangka karangan itu apa saja, kemudian jenis-jenis sintasi ilmiah itu apa saja, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi tolong disimak dengan baik ya teman-teman video ini. Nah, baik. Jadi materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari topik. Jadi topik itu apa sih? Nah, topik itu adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digunakan menjadi karangan. Nah, topik karangan ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan masalah apa yang akan ditulis, kemudian hendak menulis tentang apa. Jika akan menulis karangan, topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Nah, selanjutnya materi kedua yang akan kita bahas adalah pengertian dari tema. Jadi tema itu apa sih? Nah, menurut arti katanya, tema berarti pokok pemikiran. Pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut tema karangan. Nah, penetapan tema sebelum memulai mengarang sangatlah penting teman-teman untuk menyampaikan suatu ide secara teratur dan jelas sehingga isi karangan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dari topik dan juga tema. Jadi apa sih perbedaannya? Nah, baik, kita akan bahas. Nah, topik ini memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan dengan tema. Nah, meskipun topik dan tema ini sama-sama bisa dijadikan judul, kemudian ya sebagai judul karangan, namun perbedaannya tema ini lebih umum teman-teman dan luas, sedangkan topik ini lebih spesifik dan terarah pada inti dari pembahasan. Selanjutnya topik ini, selanjutnya perbedaannya itu topik ini adalah inti utama atau pokok pembahasan yang mencakup keseluruhan pembicaraan, gelaran acara, atau isi tulisan. Ya, jadi begitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengertian dari kerangka karangan. Nah, kerangka karangan ini bisa juga disebut sebagai outline atau rangkaian dari gagasan. Nah, kerangka karangan ini adalah suatu rencana kerja yang memuat penyusunan gagasan dengan gagasan lain di dalam sebuah karangan. Dengan kerangka karangan, penulis dapat menuangkan berbagai gagasannya secara sistematis dan juga secara terarah. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari kerangka karangan. Kerangka karangan ini umumnya terdiri dari 3 bagian utama teman-teman. Yang pertama adalah pendahuluan atau introduction. Yang kedua adalah isi atau body, dan yang ketiga adalah penutup, conclusion. Nah, setiap bagian ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda dalam menyusun dan menyajikan informasi teman-teman. Nah, baik, saya akan menyebutkan beberapa gambaran umum tentang setiap bagian dalam kerangka karangan. Yang pertama, di sini ada pendahuluan, kemudian isi, dan penutup. Baik, next kita akan membahas tentang sintasi ilmiah. Jadi, apa sih sintasi ilmiah itu? Sintasi ilmiah adalah sebuah referensi yang berisi sumber dari naskah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Nah, kegunaannya ini adalah untuk menulis ulang suatu pernyataan yang berasal dari orang lain, teman-teman. Apabila sedang mengutip suatu teori atau pertanyaan tanpa mencantumkan sumbernya,
hal itu bisa dianggap melakukan tindakan plagiarisme. Hati-hati ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari sitasi ilmiah. Apa saja sih jenis-jenisnya? Nah, sitasi ini dibagi beberapa jenis teman-teman berdasarkan gaya penulisannya. Ketika penulisnya harus menentukan gaya penulisan yang akan digunakan, nah, hal ini penting teman-teman untuk diperhatikan sebagai konsistensi gaya penulisan. Setiap gaya penulisan memiliki ciri khasnya masing-masing yang bersumber pada buku, jurnal, kemudian media massa, arsip, dan lain-lain sebagainya. Lalu di sini ada contohnya, misalnya di sini ada American Psychological Association. Dalam teks di sini contohnya, penulisan sitasi dalam teks mencakup nama penulis dan tahun publikasi. Nah, contohnya di sini teman-teman. Baik. Yang kedua di sini ada MLA, Modern Language Association. Dalam teks, gaya ini mencakup nama penulis dan nomor halaman. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga adalah Chicago Style. Jadi dalam teks, gaya ini menggunakan catatan kaki atau catatan akhir. Nah, contohnya seperti ini. Baik, itu dia materi yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari materi tersebut adalah topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digunakan menjadi karangan. Nah, sedangkan tema merupakan pokok pemikiran. Tema juga dapat diartikan sebagai pengungkapan dari maksud ataupun tujuan. Tema lebih umum dan lebih luas, sedangkan topik lebih spesifik dan juga terarah. Lalu, topik ini merupakan inti utama atau pokok pembahasan yang mencakup keseluruhan pembicaraan. Sedangkan kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat penyusunan gagasan dengan gagasan lainnya di dalam sebuah karangan. Kerangka karangan memiliki fungsi teman-teman sebagai penghubung antara gagasan satu dengan gagasan lainnya dalam satu judul karangan. Lalu sitasi adalah gagasan sebuah referensi yang berisi sumber dari naskah yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Nah, dan kegunaannya adalah untuk menulis ulang suatu pernyataan yang berasal dari orang lain. Baik, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!